Halo semuanya, saya Ulaning Setwiori, mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini saya akan membahas tentang daya guna atau kebergunaan. Untuk poin-poinnya, yang pertama ada definisi daya guna, yang kedua ada uji kebergunaan, dan yang ketiga ada cara uji kebergunaan. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu definisi daya guna. Menurut ISO pada tahun 1998, daya guna ini merupakan tingkat produk yang dapat digunakan yang ditetapkan user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Daya guna ini juga merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna terhadap sistem. Lanjut masuk pada poin yang kedua, yaitu uji kebergunaan. Uji kebergunaan ini merupakan proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia komputer dari sebuah sistem yang berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antarmuka sehingga perancang dapat memperbaikinya secara tepat. Uji kebergunaan ini juga dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh, dari yang berbiaya sangat murah sampai biaya mahal. Di sini ada 3 jenis uji kebergunaan menurut Levy dan Conrad pada tahun 1997. Yang pertama ada uji eksploratori. Uji eksploratori ini bertujuan untuk menguji sebuah sistem dan mencari titik di mana pengguna mengalami kebingungan, kesalahan, atau unjuk kerjanya melambat. Pengujian ini dilakukan tanpa melihat di mana persoalan-persoalan terjadi atau bentuknya. Tujuan akhir dari uji eksplorasi adalah daftar persoalan yang perlu ditinjau lebih lanjut. Yang kedua ada threshold testing. Threshold testing ini digunakan untuk mengukur kinerja sistem terhadap sejumlah sasaran yang ditentukan terlebih dahulu. Uji ini merupakan uji lolos dan atau uji gagal. Yang ketiga ada uji perbandingan. Uji perbandingan ini merupakan untuk mengukur karakteristik kebergunaan dari dua pendekatan atau rancangan untuk menentukan rancangan yang lebih cocok bagi pengguna. Selanjutnya di sini ada uji kebergunaan menurut Hilbert dan Red Miles pada tahun 2000. Uji kebergunaannya ini terbagi dua, yaitu uji formatif dan uji sumatif. Untuk uji formatif ini merupakan di mana memberikan umpan balik ke perancang sistem terhadap rancangannya. Lalu uji sumatif ini di mana memberikan penilaian terhadap produk jadi untuk mengukur peningkatan yang telah dilakukan terhadap produk sebelumnya untuk membandingkan dengan produk sejenis dari perusahaan lain. Selanjutnya kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu cara uji kebergunaan. Pembahasan dan pengujian daya guna yang dilakukan dengan benar akan memberi manfaat terutama dari sudut penghematan biaya pembangunan sistem. Sistem yang memiliki daya guna yang tinggi dapat mengurangi biaya pelatihan, lalu ada support konsum, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Untuk cara uji kebergunaan ini ada 3, yaitu yang pertama ada pemilahan kartu, yang kedua evaluasi heuristik, dan yang ketiga ada uji berbasis skenario. Kita masuk pada yang pertama, yaitu pemilahan kartu. Yang pertama, sebarkan semua kartu yang berisi gugus tugas di setiap meja pengguna, lalu pilihlah kartu-kartu tersebut menjadi beberapa tumpukan kartu yang memiliki karakteristik serupa dan berilah tanda yang jelas untuk membedakannya dengan tumpukan yang lain. Berikutnya, susunlah tumpukan kecil tersebut ke dalam tumpukan yang lebih besar sehingga muncul kategori yang lebih umum dan berilah tanda yang jelas pada tumpukan tersebut. Selanjutnya, carilah nama yang sesuai untuk masing-masing grup besar ini, tuliskan pada selembar kertas, dan letakkan pada grup yang dimaksud. Lalu yang kedua ada evaluasi heuristik. Evaluasi heuristik ini dia mengeksplorasi sistem, lalu dia mengidentifikasi masalah kebergunaan, lalu dia mengklasifikasikan setiap pelanggaran atas satu atau lebih prinsip kebergunaan.
Perlu kita ketahui nanti pada tahap persiapan, penguji perlu menyiapkan 2 dokumen. Satu dokumen berisi ringkasan proyek yang menjelaskan tujuan, calon pengguna, dan pola penggunaan yang diharapkan, dan dokumen kedua berisi daftar heuristik. Bisa kita lihat di sini ada penguji dan juga ada evaluator. Penguji dan evaluator duduk bersama untuk membahas tujuan, pengujian, ringkasan proyek, dan mungkin diperlukan pelatihan untuk menggunakan sistem. Lalu setiap evaluator diberikan tugas dengan selang waktu tertentu. Evaluator akan mengidentifikasi masalah kebergunaan yang mungkin timbul dan mencocokkannya dengan heuristik yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu penguji dan evaluator akan kembali duduk bersama untuk membahas semua pelanggaran dan memberi nilai kegawatan untuk setiap masalah. Yang ketiga, ada uji berbasis skenario. Di sini ada pengguna, identifikasi, skenario pengujian, tujuan, dan hasil pengujian. Untuk pengguna ini ada 2, yang mana ada pengguna alumni dan juga ada pengguna perusahaan. Untuk pengguna alumni ini, identifikasi pada skenario pertama, skenario pengujiannya, yaitu proses pencarian lowongan kerja berdasarkan kriteria yang memiliki tujuan mencari lowongan kerja yang terdapat dalam sistem website berdasarkan kriteria dan menghasilkan pengujian yang berjalan dengan baik. Lalu ada identifikasi skenario 12, skenario pengujiannya yaitu proses pendaftaran lowongan kerja yang memiliki tujuan mendaftarkan CV pada perusahaan yang menghasilkan hasil pengujian yang berjalan dengan baik. Lalu masuk pada pengguna perusahaan. Untuk identifikasi skenarionya, di sini ada skenario 13 dan juga skenario 14. Untuk skenario 13 ini, skenario pengujiannya proses input dan edit data perusahaan, lalu bertujuan untuk mengisi form input company information dan dapat melihat atau merubah hasil dari inputan, yang akan menghasilkan hasil pengujian yang berjalan dengan baik. Lalu, untuk identifikasi skenario 14, skenario pengujiannya yaitu proses input dan edit data lowongan kerja yang bertujuan mengisi form input jobs information dan dapat melihat atau merubah hasil dari inputan, yang akan menghasilkan hasil pengujian yang berjalan dengan baik. Demikian pembahasan saya tentang daya guna atau kebergunaan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.